Halo, kembali lagi di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar materi operasi vektor yang merupakan materi di matematika peminatan kelas 10. Mari kita langsung ke materinya. Nah, untuk operasi vektor ini, perhatikan gambar penerjun payungnya ini ya. Nah, kalau misalkan orang menerjun payung ini, gaya yang dominan yang bekerja itu adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi, ini ke bawah kan dia gaya gravitasinya. Dan juga gaya gerak yang disebabkan oleh adanya angin. Nah, biasanya dia kalau bergerak itu ke kanan atau ke kiri, gitu kan nih. Gaya karena adanya angin. Nah, ini kedua gayanya ini akan menentukan nanti di mana titik jatuhnya si penerjunnya itu. Jadi nanti orang terjun payung tuh kan pasti miring ya, nggak mungkin lurus-lurus banget, pasti dia tuh jatuhnya akan miring seperti itu. Nah, nanti inilah yang berkaitan dengan operasi vektor penjumlahan, begitu. Untuk penjumlahan vektor kan ada caranya, ada dua, yang cara geometris dan cara analitis. Kita bahas dulu yang cara geometris. Nah, secara geometris misalkan diketahui vektor U dan vektor V sebagai berikut. Nah, nanti ketika vektor U-nya dijumlahkan dengan vektor V-nya, ada dua cara nih. Yang pertama menggunakan aturan segitiga dulu. Aturan segitiga, kita gambar dulu vektor U-nya. Kemudian vektor U-nya ini ketika kita menginginkan mencari U tambah V, nah diikuti oleh vektor V. Baru kemudian tarik dari pangkal U ke ujungnya si V. Nah, inilah dia garis yang berwarna biru, inilah dia yang merupakan vektor U ditambah V-nya. Ini aturan segitiga. Jadi, setelah arahnya ini dilanjutkan dengan pangkalnya yang ingin ditambahkan gitu. Untuk pencarinya adalah dari awalnya ke akhirnya gitu. Cara yang kedua adalah aturan jajar genjang. Sama seperti itu yang tadi, buat dulu vektor U-nya, kemudian vektor V-nya sekarang ada sedikit perbedaan. Ini pangkal ketemu pangkal. Jadi pangkalnya vektor U dan vektor V-nya ini jadi satu. Nah, baru kita kemudian membuat proyeksi dari vektor U-nya dan proyeksi dari vektor V-nya. Nah, setelah dapat proyeksinya, baru kita tariklah dari ujungnya ini, dari pangkalnya ini maksud saya, ke ujung di sini. Inilah vektor U tambah V-nya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini vektor A misalkan, kemudian ditambah dengan vektor B, vektor A tambah B-nya tinggal ditarik aja dari awal ujung awalnya ke akhirnya, begitu. Kita ke contoh soal. Nah, pada jajar genjang PQRS dengan titik tengah O, diketahui PQ sama dengan vektor U, vektor PQ sama dengan vektor U, vektor PS sama dengan vektor P. Nyatakan vektor OR dalam vektor U dan vektor V. Nah, ini jajar genjangnya saya sudah sediakan terlebih dahulu. Nah, kita buat yang diketahui dulu. Yang diketahui itu merupakan ada vektor PQ. Vektor PQ berarti kan ini ya. Ini vektor U sama dengan vektor U. Kemudian ada vektor PS. Vektor PS yang ini. Vektor PS-nya ini berarti sama dengan vektor V. Yang ditanya adalah vektor OR. Yang ditanya ini OR. Saya kasih warna ungu ya. Yang ditanya vektor OR. Nah, vektor OR-nya ini gimana caranya mencari? Vektor OR itu merupakan dia setengah dari vektor PR. Bisa nggak ngelihat? Ya, vektor OR-nya setengah dari vektor PR. Nah, sekarang kita mencari vektor PR-nya terlebih dahulu. Vektor PR bisa didapatkan dari, ini vektor PR saya buat warna biru deh, kuning aja. Ini ya vektor PR.
vektor PR-nya ini merupakan hasil penjumlahan dari vektor yang ini, PS, dan vektor PQ berdasarkan aturan jajar genjang. Berarti vektor PR sama dengan vektor PS ditambah dengan vektor PQ. Vektor PS-nya adalah vektor V. Vektor PQ-nya adalah vektor U. Jadi kita bisa diinputkan ke vektor OR-nya. Jadinya setengah dari vektor V ditambah vektor U ya. Nah, sama dengan vektor V ditambah vektor U per 2. Jadi inilah dia vektor OR-nya. Selanjutnya untuk cara aljabarnya atau cara analitisnya. Nah, untuk di dimensi 2, kalau ada si vektor U, AB, dan vektor V-nya itu CD, nanti U ditambah V-nya tinggal dijumlahkan aja unsur-unsur yang bersesuaian. Kalau di dimensi 3 juga sama, cuman kalau di dimensi 3 dia mempunyai 3 unsur kayak gitu. Nah, untuk sifat-sifatnya, jadi sifat penjumlahan vektor ini hampir sama dengan sifat penjumlahan bilangan biasa. Jadi kalau U ditambah vektor V ini bisa kita balik, ini asosiatif, jadi vektor V ditambah vektor U. Kemudian yang ini juga bisa. Untuk yang di dalam kurungnya dikerjakan duluan yang di depan, sama yang di dalam kurungnya di belakang dikerjakan terlebih dahulu, akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian ada namanya vektor nol dengan notasinya ini. Nol ada panah di atasnya, sehingga vektor U ditambah vektor nol itu akan menjadi vektor U itu sendiri. Begitu juga untuk vektor yang lain. Nah, untuk yang keempat, untuk setiap vektor U terdapat vektor V, sehingga kalau vektor U ditambah vektor V-nya itu menghasilkan vektor 0. Nah, maka dari itu si vektor V-nya itu maka merupakan lawan dari vektor U, kayak gitu. Jadi bisa ditulis vektor V sama dengan min vektor U. Ya. Kita ke contoh soalnya. Nah, jika vektor A dan vektor B dan vektor C diketahui, kita mencari vektor A ditambah vektor B ditambah C. Nah, ini yang di dalam kurungnya kita kerjakan dulu ya, kita tulis apa yang ditauin dulu. Vektor A-nya adalah 4 min 2 ditambah, saya pakai kurung siku aja untuk membedakan, vektor B-nya adalah min 1 min 3, kemudian vektor C-nya adalah 3 1. Ya, selesaikan dulu yang di dalam kurung ya, karena itu yang duluan. Boleh nggak di depannya duluan? Boleh, sesuai sifat yang tadi kan sama aja hasilnya, tapi kita ikutin aja aturannya, apa yang dipingin. Ini min 1 tambah 3 berarti 2 ya. Kemudian min 3 tambah 1 itu min 2. Nah, ini tinggal dijumlahkan 6 dan min 4. Jadi hasilnya 6, min 4. Oke, selanjutnya kita beranjak ke pengurangan vektor secara geometris terlebih dahulu. Nah, jika diketahui vektor U dan juga diketahui vektor V, nah nanti kan ada pengurangan, salah satunya akan berubah menjadi negatif. Nah, misalkan vektor V-nya ini menjadi negatif V, itu panjangnya sama tapi arahnya aja yang berbeda. Tadi kan ke atas, sekarang ke bawah. Nah, untuk aturannya juga sama, ada aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, kalau di aturan segitiga di sini, di bagian yang pengurangan ini, dia ujung maksud saya pangkal ketemu pangkal, nanti baru dari atas ke bawah gini. Kalau kalian bingung yang ini, boleh kok pakai yang aturan penjumlahan yang tadi. Aturan jajar genjangnya juga agak berbeda, tapi sebenarnya ini sama, cuman penulisannya aja yang berbeda. Sama aja aturannya. Mending kalian kalau udah paham yang di
penjumlahan tadi, ingetin yang itu aja. Nah, saya kasih contoh yang aturan yang sudah tadi. Misalkan ini vektor A, terus ini vektor B. Kita mencari vektor A dikurangi vektor B. Nah, vektor B-nya yang tadi awalnya dia ini kan dia ke kiri atas. Nah, ini berubah menjadi ke kanan bawah gitu. Arahnya berubah, panjangnya sama. Nah, ini sesuai dengan aturan penjumlahan segitiga tadi ya. Vektor A ditambah vektor min B gitu jadinya. Kita dari ujung sini ke akhirnya, ke arahnya yang di tujuannya. Nah, inilah dia vektor A ditambah vektor min B, atau bisa dengan kita sebutkan dengan lain, vektor A kurang vektor B gitu. Pakai aja yang sudah kalian pahami, sama kok artinya, sama juga hasilnya nanti. Ya, lanjut ke contoh soalnya. Nah, pada jajar genjang PQRS, nah jajar genjang yang tadi, kemudian ditanyanya QS min OR. Kita cari dulu ya yang ditanya, yang ditentukan dulu kita tulis. PQ-nya ini vektor U, kemudian PS-nya ini vektor V. Lanjut, yang ditanya itu adalah QS. QS itu yang ini ya. Saya kasih warna kuning. Waduh. QS sama dikurangi OR. OR-nya yang ini ya. Berarti QS, vektor QS itu bisa didapat dengan cara vektor QS itu didapat dengan cara apa yuk? Vektor QR ditambah dengan min vektor PQ. Vektor QR ditambah dengan min vektor PQ. Bisa nggak memahami? Saya buat di atas ya. Ini kan QR. Kemudian ini P. Berarti ini QR-nya V, vektor V. Ini vektor QP-nya itu adalah min vektor U, begitu. Inilah dia si QP-nya, QP-nya, QS-nya di sini. Di sini S-nya, begitu ya. Jadi ini kita bisa dapatkan QR-nya itu adalah vektor V ditambah min PQ-nya adalah U. Sehingga QS-nya itu vektor V dikurangi vektor U. Lanjut ke vektor OR. OR-nya udah tadi ya di soal yang penjumlahan itu kita dapat setengah kali U ditambah vektor U ditambah vektor V, atau kita bisa tulis setengah vektor U ditambah setengah vektor V. Ini dikali pelangi ya. Nah, karena udah dapat QS sama OR-nya, kita kurangi kan vektor QS dikurangi vektor OR gitu yang diminta soalnya. QS-nya adalah vektor V dikurang vektor U. Vektor V dikurang vektor U dikurangi OR, vektor OR. Vektor OR-nya setengah U. Vektor U ditambah setengah vektor V. Nah, ini kita buka kurungnya dulu. Min setengah vektor U dikurangi setengah vektor V. Nah, jadi V-nya 1V dikurang setengah V, jadi setengah V, kemudian min U dikurangi
min setengah U menjadi min 3/2 vektor U. Jadilah V dikurangi 3 vektor U per 2. Inilah dia jawabannya. Selanjutnya, pengurangan vektor secara aljabar atau analitis. Nah, ini sama banget sama yang penjumlahan. Kalau tadi kan di jumlah tuh, apa unsur-unsur yang bersesuaian, sekarang ya dikurang karena pengurangan. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Misalkan ini ditentukan hasil operasi vektor yang di bawah. Karena tadi di sini nggak ada kurungnya kayak sebelumnya, ya kita buatnya dari depan. Kita buat dulu yang di depan, ini sama ini, berarti kita selesaikan. 3 dikurang 2, 1. Min 2 dikurangi 5, berarti itu min 7. Kemudian 4 dikurangi min 1, berarti 5. Jadi 4 tambah 1 tadi ya. Nah, ditambah min 3, 7, min 6. Nah, ini kita jumlahkan. 1 min 3 jadinya min 2. Min 7 plus 7, 0. 5 min 6, min 1. Nah, inilah dia hasil hasil operasi vektornya. Lanjut ke perkalian vektor dengan skalar. Nah, misalkan nih diketahui vektor V. Vektor V-nya ini doang. Terus nanti kalau ada 3V gitu, berarti vektor V-nya ini diulang 3 kali. 1, 2, 3 gitu. Kalau min 2V, berarti diulang 2 kali tapi arahnya kebalik. Jadi tadi kan arahnya ke kanan tuh. Sekarang kalau min 2V arahnya ke kiri gitu. Kalau setengah vektor V ya dibagi 2. Tadi awalnya misalkan panjangnya 10, ini misalkan jadi setengahnya jadi 5 begitu. Nah, ini jika secara umum kalau misalkan dia M-nya ini konstanta ya, angka kayak 3, kayak min 2 gitu. Kalau M dikalikan vektor V itu akan searah jika M-nya ini lebih dari 0. Nah, kayak tadi. Kalau dia negatif, ini maka akan berlawanan arah. Nah, kalau misalkan vektor 0 ya M-nya 0. Begitu. Ini untuk ilustrasinya. Misalkan ini vektor A. Nanti kalau ada 2A, vektor A-nya diulang 2 kali. Tanahnya tetap arahnya sama-sama ke kanan. Sekarang kalau ditanyanya min 3A, vektor A-nya diulang 3 kali, tapi panahnya ke arah yang berlawanan, ke kiri. Begitu. Lanjut ke perkalian vektor dengan skalar, dengan cara yang aljabar atau analitis. Nah, kalau yang aljabar atau analitis ini caranya yang lebih gampang gitu. Ini tinggal dikalikan aja si M-nya atau si skalarnya itu ke masing-masing unsur di vektornya. Gitu. Kayak sifat-sifatnya nih nanti kalau ada M ditambah N atau dikurang N ya tinggal dikali pelangi aja begini. Jadilah begini. Nah, kalau perkalian biasa ini bisa ditukar. Yang mana duluan dikalikan, depannya boleh dikalikan dulu, belakangnya boleh dikalikan dulu, begitu. Begitu pula dengan ini, langsung dikali pelangi. Nah, kalau misalkan M-nya itu sama dengan 1, ya hasilnya adalah vektor itu sendiri. Kita ke contoh soalnya. Diketahui vektornya sebagai berikut. Yang disuruh nyari adalah vektor X, yang mana itu adalah 3A tambah 3 vektor A ditambah 2 vektor C dikurangi 2 kali vektor B ditambah 2 kali vektor C. Nah, ini kita tulis dulu yang diketahui. Saya pakai kurung siku aja biar bisa membedakan. Vektor A-nya 2, 3. 2 kali vektor C-nya adalah 5 min 2. Dikurangi 2. Vektor B-nya adalah min 1, 4. Vektor C-nya adalah
5 min 2. Kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2, 3 ditambah 10 min 4, dikalikan aja ya, tinggal dikalikan begini, dikurangi 2 min 1, 4. Ini belum diapa-apain, tulis ulang. Nah, yang ini juga sama seperti sebelumnya, tinggal dikalikan ke dalam. Jadi vektor X-nya itu kita selesaikan yang ini. 2 ditambah 10 itu 12, terus 3 min 4 itu 1, min 1 maksud saya, ditambah, kok ditambah, dikurangi yang ini 2, min 1 tambah 10 itu 9, 4 ditambah min 4 itu 0. Ya, sudah nggak ada kurungnya ya. Kemudian tinggal kita kalikan lagi, kalikan masuk ini. Jadi 36 min 3 ini 18, 0. 36 kurang 18 itu 18, min 3 kurang 0 itu min 3. Jadi inilah vektor X-nya. Oke, sekian pembelajaran tentang operasi vektor. Ini yang masih dasar. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi di video pembelajaran yang lain. Jika ada pertanyaan, jangan segan untuk bertanya di kontak person yang tersedia. Selamat belajar, tetap semangat. Bye!